Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali Bali Pos Talk ya, menjumpai Anda bersama saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos. Dan kali ini kita masih akan mencoba untuk mengupas sedikit tentang pelaksanaan pilkada yang sudah berlangsung 27 November. Sekarang sedang proses perhitungan suara untuk pilkada seluruh Bali secara umum berjalan relatif aman, lancar gitu ya. Tapi apakah seperti itu sepenuhnya, kita akan coba kulik informasinya dari Ketua Penyelenggara Pemilu di Bali, Ketua KPU Bali, Bapak Dewo Agung Gede Lidartawan. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu, Pak Ketua. Swastiastu. Gimana kabarnya, sehat ya, Pak ya? Ya, sehat, dan ya kita hampir menyelesaikan seluruh tahapan ya. Harus dibuat sehat dan kita harus semua sehat ya dalam hal ini. Ya. Kalau bicara tentang pelaksanaan pilkada ya dari awal kemudian puncaknya pada tanggal 27 November, dalam catatan Pak Ketua sendiri apa yang Pak Ketua lihat? Ya, jadi saya turun ya, kebetulan saya di hari H dan H-1 kita udah cek semua, logistik sudah beres semua. Bahkan Forkompinda udah cek semua, Pak PJ beserta seluruh jajaran Forkompinda Provinsi kita aja mengecek langsung. Dan di hari H kebetulan saya kan ya baru pertama tidur di rumah di Bangli gitu ya, karena udah nggak pernah pulang nih, jadi Bang Toir nggak pulang-pulang. Jadi saya istirahat di rumah dan mengecek betul penjagaannya di Bangli, ternyata sudah berjalan bagus, dan di seluruh Provinsi Bali juga ya penjagaan bagus dan pengamanannya udah nggak diragukan lah ya. Nah, akhirnya di hari H saya nyoblos di rumah, setelah itu ke arah Kintamani, kita cek. Dari jam 10 itu saya sudah memprediksi bahwa kita itu tidak lagi bisa mencapai target. Untuk partisipasi pemilih ya, maksudnya? Ya. Jadi saya lihat baru berapa persen, jam 10, jam 11 itu udah nggak bisa ya, kayaknya udah tak terkejar gitu, karena biasanya kalau setelah jam 11 itu udah jarang lagi masyarakat untuk ke lapangan. Ya. Saya turun habis itu ke Tejekule ya, karena lewat Madenan turun ya. Di Tejekule saya lihat di situ lumayan partisipasinya, mungkin karena ada calon ya dari Tejekule ya. Jadi lumayan hampir 70-an baru jam 10-11 itu. Saya masih optimis juga ya. Mudah-mudahan yang nongkrek itu Buleleng nggak terlalu jauh, karena 2020 tanpa Buleleng, Gianyar dan Kelungkung itu kita sudah 75% waktu Covid ya. Masyarakat takut Covid. Sekarang kan nggak ada yang ditakuti sebenarnya. Nah, akhirnya setelah saya ke barat lagi ya hampir sama, itu maksimal ada 60 dan lain sebagainya. Jadi saya pikir wah ini coba nih, mungkin karena Buleleng gitu kan, ya mungkin karena Buleleng ya oke, Buleleng ini. Kemudian saya tanya di kabupaten-kabupaten lain juga tidak seperti biasanya tinggi-tinggi itulah, apalagi Denpasar ya. Ya akhirnya ya kita lihat dan semua berjalan dengan lancar. Nah, bahkan saya di satu daerah saya bisa sampaikan bahwa kita itu kemarin itu sempat melihat begitu bagusnya. Setelah kita lihat ya, ada pengalaman yang menarik loh. Saya di desa itu, di desa apa ya, Bondalem itu, di Buleleng berarti ya, turunnya dari Madenan itu, ada TPS 1. Di situ terlihat bahwa teman-teman pemilih itu dan masyarakat tuh bercanda guraunya kayak betul-betul pesta gitu. Bahkan yang aneh itu ada disebut nama aslinya gitu. Ketut apa gitu. Loh, ini ada aneh gitu. Loh, semua ger semua gitu loh. Bukan hanya 1-2 orang yang ngomong, oh ger, oh ini ada nama aslinya. Karena di desa itu ternyata nggak semua tahu nama yang benarnya gitu. Wah, dari nama panggilannya ya, gitu aja. Dari situ saya berpikir loh, ternyata pemilu ini memang mengasihkan buat masyarakat kita. Nggak ada yang terintimidasi dan lain sebagainya. Dari situ saya berpikir loh,
Kalau semua aja begini, kita akan baik-baik saja ke depannya. Jadi biasanya pemilu itu bayangan tegang gitu. Tegang kan, dari rumah sudah bawa ini kan, pilkada sudah bawa si A, si B, kayaknya mereka tuh santai-santai aja. Ya, padahal di Buleleng sebenarnya kan agak panas itu politiknya ya. Jadi itu yang menyebabkan akhirnya saya cek kemudian di Buleleng, logistiknya luar biasa, ya tidak ada lagi kesalahan, cuman ada kekurangan 2 bendel surat suara, tetapi itu tidak berpengaruh karena yang hadir cuma 50%, ya kan? Hanya 40 surat suara itu jadi enggak ada artinya. Jadi walaupun nggak ada, ya nggak apa-apa. Jadi catatan Pak Ketua sebenarnya dari beberapa sudah menduga bahwa target partisipasi pemilih yang berapa kemarin 75 ya. Itu nggak bakalan tercapai. Ya, dari awal sudah saya pikir itu, tetapi akhirnya kenyataan. Kenyataan memang. Ya. Apa faktor penyebabnya kira-kira menurut Pak Ketua ini? Ya, kalau saya ini mungkin sudah kejenuhan ya. Jenuh kemarin udah 3 hari lah, anggaplah kemarin Pileg kan. Iya, biasanya 3 hari lah, mereka enggak ini. Dan juga memang sebaiknya pilkada ini tidak berdekatan. Semua jenuh, semua capek. Artinya tidak dilaksanakan dalam satu hari, satu tahun ya? Iya, di tahun yang sama, mungkin lagi ke depan. Dan ini perlu, nanti kita akan evaluasi. Ya, Pileg kita sudah akan evaluasi di bulan ini. Kenapa mereka datang ke TPS dan kenapa tidak datang ke TPS? Akan ada evaluasinya ya? Ya, sudah jalan. Sudah ini, Udayana yang ambil. Ya. Nanti pilkada juga kita evaluasi. Tapi kalau bayangan saya, waktu saya riset di Bangli, dengan pemilih yang hadir waktu itu sekitar 78%, ya 22%-nya nggak hadir. Saya tanya di riset dengan Udayana juga, visit waktu itu. Jawaban tertinggi adalah karena calonnya nggak disukai. Karena sama aja, beberapa janjinya palsu-palsu terus gitu. Ya kan? Nggak bisa terwujud gitu lah, bukan palsu dalam artian mungkin karena kurang anggaran atau apa. Ya itu tanggapan masyarakat, tertinggi loh itu surveinya. Di samping juga nanti ada upacara dan lain sebagainya. Ya, bahkan saya melihat loh beberapa tempat dan itu memang rainan ya. Di Rabu itu pas ini. Oh iya. Ya, saya dari ujung timur itu saya lihat di Pondok Batu itu kan orang pada melasti kadang-kadang itu. Banyak sekali orang di situ udah jam 10-an itu. Berarti mereka pasti udah berangkat dari gunung itu paling jam 8, jam 7 mungkin mereka juga nggak coblos. Juga ada beberapa orang melakukan upacara pernikahan dan lain sebagainya, ini yang juga. Jadi itu yang berat buat kita juga. Ya. Jadi ya mau apa lagi? Ya itulah yang bisa kita lakukan sekarang. Karena kita sudah berkolaborasi kami dengan semua sosialisasi yang kita gunakan, Bawaslu dengan sosialisasinya, kemudian Paslon juga dengan banyaknya kegiatan bahkan melibatkan ribuan orang. Tapi ya namanya pemilu kan hak memilih. Tapi kalau kita bicara dari segi aturan, golput ini tidak akan memberikan dampak yang secara aturan hukum tidak akan menggugurkan hasil pemilu yang berapapun yang datang. Memang itu ada tetap aturan sah ya? Tetap sah. Ya cuma ya kalau kita belajar ilmu legitimasi agak kurang. Tapi kan bisa saja Amerika aja di bawah 50%. Tapi kemarin kita baca juga ada tudingan bahwa di mana ya, C6-nya katanya nggak dijalankan dan segala macam sehingga. Bahkan itu kan cuma 1-2 kasus ya. Ini jangan di-generate gitu. Dan kita sudah berikan pemahaman kepada mereka, kita juga sudah punya cek DPT online. Pakai itu aja bisa kok. Banyak yang diterima. Jadi nggak usah cari kambing hitam gitu loh. Ya inilah memang semua sudah kita jalanin tahap-tahapannya. Tidak sempurna ya wajar ya, tapi kita harus perbaikan. Dan saya akan detailkan di riset itu apa yang kurang-kurang. Bahkan kita evaluasi nanti terakhir. Kami akan undang pasangan calon semua untuk memberikan report kepada kami apa yang harus diperbaiki. Ya, bekerja dengan banyak orang tidak bisa bekerja dengan sendiri. Ya, dari yang hanya bisa baca tulis itu sampai profesor, doktor, ya kan, jadi KPPS. Jadi KPPS. Ya. Nah, jadi ya wajar-wajar saja. Jangan samakan dengan dirinya sendiri yang bekerja gitu kan. Kalau saya memakai kacamata saya emang jelek gitu kan. Tapi kacamata orang yang melakukan 600 orang yang harus didatengin. Ya. 600 orang yang didatengin dan orangnya nggak selalu ada. Ya. Bisa paginya dicari, sore baru dia datang, sorenya dicari, sudah hilang. Ini berulang kali. Ya. Dan kita bisa aja dicek, artinya sengaja atau tidak kan.
Salah satunya misalnya tim kampanye bisa aja datengin siapa, di daerah mana acara itu ini. Tanya kenapa, hambatannya apa, kan gitu. Dan saya akan evaluasi itu. Ya, jadi kesempurnaan memang punya di atas. Ya, Pak Baik. Bin? Ada yang satu lagi tentang pemungutan suara ulang. Dalam pantauan KPU Bali ada beberapa TPS yang melaksanakan. Sebenarnya ada beberapa rekomendasi ya. Ada rekomendasi yang sedang diproses, ada masukan. Dan akhirnya memang kita hanya 2, yaitu di Karangasem. Ya, karena sudah ya kemarin yang ya. sudah dilakukan dan besok tanggal tanggal 3 ada lagi di Gianyar. Ya. Dan itu memang secara kami sih sebenarnya siap-siap saja melakukan itu, ya. Karena memang ada yang terlanggar. Ini PSU terjadi apakah karena laporan dari salah satu pasangan calon atau hasil dari pantuan Panwaslu? Panwaslu, pengawas TPS, ya. Ya, pengawas TPS melihat ada keganjilan, ya, ada yang pembukaan kotak suara yang tidak melakukan prosedur, ya, pembukaan TPS yang tidak melakukan prosedur, ya itu memang PSU. Atau ada yang memilih lebih dari 1 kali, itu mestinya PSU. Mestinya lebih dari 1 orang memilih lebih dari 1 kali, itu undang-undang bicara. Tapi kemarin ada surat edaran Bawaslu yang mengatakan 1 pun sudah harus diulang. Ya, harus diulang, ya mau apa lagi? Kalau saya setuju aja. Yang penting tetap mengedepankan efektif efisien. Kadang-kadang nih beberapa tempat calonnya nggak mau. Ngapain lagi PSU? Sudahlah, saya ngeluarin uang untuk saksi lagi, ngapain saya sudah kalah gitu kan. Ya artinya mestinya harus dilihat dulu impact-nya juga. Tapi ya itulah. Kalau mau karena undang-undangnya mengatakan begitu ya, Pak, kita harus dilaksanakan mestinya pemungutan suara ulang. Anggaplah kalau memang selisihnya hanya 2 TPS itu pasti mereka greget untuk melakukan itu. Nanti coba lihat yang hadir. Coba bisa dilihat nanti. Kita coba lihat. Pasti tidak seenak yang kemarin. Ya. Tapi kalau kita melihat dari hasil sementara quick count yang terlihat baik yang dilakukan oleh partai politik maupun yang kita lihat di Sirekap itu terlihat bahwa memang selisih suara antara ini cukup jauh ya, sehingga ini potensi gugatan. Ini kan KPU Bali punya target tidak ada gugatan. Sampai sejauh ini gimana Pak Ketua? Kalau saya melihat dengan statement-statement yang menunjukkan dari para kandidat, saya pikir nggak akan ada. Ya, saya salut sekali dengan kandidat-kandidat kita semua di seluruh kabupaten dan juga di provinsi. Mengakui gitu ya, kekalahan. Itulah yang kita mau sebenarnya. Jadi kalau calonnya aja sudah begitu, yang lainnya pasti diam. Ya, saya yakin ini, ya, inilah pemimpin-pemimpin kita yang sudah berjiwa besar. Apalagi sudah kalah 5 tahun lagi masih ada. Kenapa ini harus ribut? Ya, walaupun di sini-situ ada kekurangan-kekurangan, ya wajar-wajar saja. Ya, kita sudah berusaha maksimal, ya, aturan sudah kita lakukan dengan baik. Ya silakan saja. Jadi kita evaluasilah diri kita masing-masing. Calon juga mengevaluasi diri apa yang kurang. Ya. Kami juga mengevaluasi diri. Kami tidak terlalu arogan untuk menyatakan. Kami sedih loh dengan apa yang kita buat demikian rupa supaya mereka mau kita bikin jingle, bikin macam-macam kan, bikin pagelaran seni sampai ke lapangan, sampai ke tingkat-tingkat desa. Sudah sosialisasinya sudah maksimal. Sudah maksimal. Tapi ya itulah masyarakat kita, dan memang ke depan ya kita harus, terutama untuk Gen Z nih, ya kita harus membuat sesuatu yang mereka terlibat di dalamnya. Ya menurut saya itu nanti kita lihat deh, formulakan deh apa yang kita buat nanti waktu Pileg dan Pilpres. Ya mudah-mudahan karena ada wacana juga Pileg Pilpres akan dipisah lagi, karena begitu Pilpres dan Pileg, legnya hilang ini, presnya aja yang muncul sementara. Pilkadanya Pileg Pilpres, kemudian pilkada dilakukan serentak, gini juga hasilnya. Gini juga hasilnya. Ada banyak yang mengatakan memang kejenuhan ya. Ya, tapi yang jelas untuk anggaran, Bin, ya. Anggaran dengan begini nih luar biasa ngiritnya. Oh ya, boleh beramat ya? Ya, saya udah cek nih. Dari 155 miliar yang kita ini, kemungkinan besar kita nggak nyampe 100 kita pakai. Oh ya? Ya, jadi mungkin sepertiganya kita kembalikan. Ini efektif, efisien banget. Ya. Ini kan hampir sama sebenarnya dengan pilkada terakhir, yang memang tidak berbarengan.
ya mungkin sekitar 100 miliaran dari 155 itu ya kita akan kembalikan. Oke. Ya, dan kita efektif efisien betul. Penggunaan anggaran. Jadi tidak dihabiskan. Ya salah satu misalnya, nggak mungkin lah kita habiskan. Kalau ada KPU yang sampai habis anggarannya korupsi tuh. Ya, karena begini, salah satu contohnya. Surat suara. Kita di situ kan 1.000 tuh. Akhirnya kita dapat Rp90 per lembar. Karena dalam jumlah banyak. Iya. Ya. Lebih berhemat jadi. Lebih hemat, kemudian juga banyak juga memang Menteri Keuangan udah bikin batasan bahwa kita nggak boleh ambil Pokja terlalu banyak. Hanya 2 aja. 2 Pokja setahun. Nggak boleh lebih. Nggak boleh lebih ya. Pileg sudah punya, pilkada tinggal 1 misalnya gitu. Jadi nggak bisa karena ini digabung di ini akhirnya memang kita nggak boleh lebih ngambil Pokja. Itu banyak, besar jumlahnya. Ya. Dan juga kita kan pasang 5 calon tuh. Ya. Ternyata cuma ada 2 calon. Jadi fasilitasi kampanye sedikit dan kita udah mengurangi juga pemasangan baliho, ya kan? Iya. Ya banyak dan ini saya senang karena apapun itu kita bisa efektif efisien, tetap berjalan dengan demokratis, tidak ada yang dikurangi, fasilitasi kita sudah lakukan dengan baik dan saya mengucapkan terima kasih betul kepada seluruhnya kandidat utamanya yang sudah memberi contoh teladan berdemokrasi ala Bali gitulah. Ya, berdemokrasi dengan legowo, ya, dan saya lihat juga di provinsi malah yang menang aja yang kalah top itu. Kalau begitu memang kita harus ini, ya, mungkin Pak Wayan Koster mengajak Pak D. Gajah sebagai ya satu kolega untuk membangun Bali. Beliau punya link, ya dimanfaatkan. Itu juga untuk Bali. Besok ke depan siapa tahu kan dengan begitu bagusnya perhatian masyarakat Bali, Pak D. Gajah juga memberikan support lewat Pak Presiden ke Bali dengan semua menteri-menteri. Saya pikir inilah manfaat ada pilkada itu, bukan malah memutung sana gitu, enggak mendukung. Ini top banget top. Bali sudah memberikan contoh, ya, terutama pemimpinnya yang sudah ya bisa menerima kondisi yang ada dan bahkan bersama-sama membangun Bali. Baik, terima kasih Pak Ketua atas memberikan gambaran kita ya secara menyeluruh tentang pelaksanaan pilkada dari sisi KPU ya. Tapi kita lihat sendiri memang faktanya pemilu kita kali ini relatif aman gitu ya, lancar gitu ya. Walaupun ada fenomena golput yang tinggi, tapi ini bagian dari konsekuensi ya, banyak hal yang terjadi kemudian. Tapi berapapun jumlah pemilih sebenarnya itu tetap sah dan kedewasaan dari para kandidat juga luar biasa. Terima kasih Pak Ketua dan terima kasih pemirsa Bali TV. Demikian Bali Post Talk kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan promo Santi. Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa.